Kembali di ngobrol bareng Gus Miftah Los Radewel. Masih bersama Kepala BKPM. Sama-sama HIPMI tapi beda nasib. Yang satu selevel menteri, yang satu nggak jelas. Gus Miftah. Kita lihat foto ini Pak Bahlil. Oh, ini ada penjual koran. Ini memang bukan foto Bapak sih sebenarnya. Tapi dari foto ini, apa yang bisa Bapak ceritakan? Dari penjual koran seperti ini. Saya Pernahkah jual koran dulu, Pak? saya pernah masuk semester 1 jualan koran karena tinggal di Jayapura, jauh Gus dari Fak-Fak ke Jayapura itu. Jauh, Pak ya? Saya naik perintis, bukan kapal yang penumpang yang gede itu Gus. Tapi perahu Jadi, perintis. Perintis itu muatnya ayam, kambing, gabunglah kita di situ Gus. Jadi 2 minggu. Saya sejak kecil memang di Fak-Fak juga jualan kue. Kemudian di Jayapura, saya semester 1 tinggal di asrama, apa aja gue kerjain lah, termasuk jual koran. Wah, pekerja keras. Jadi dorong gerobak di pasar. Pernah dilakukan juga? Pernah aku lakukan Bos. Luar biasa. Jual koran, narik angkot. Karena saya nggak ada keluarga di Jayapura. Luar biasa. Saya nggak ada keluarga di Jayapura dan Oke. saya harus tinggal di asrama mahasiswa kan. Jadi harus Terus ceritanya gimana? Dari gerobak macam-macam, kok bisa jadi pengusaha? Ini teman-teman di rumah pengen tahu ini. Jadi Gus, saya sejak dari SD itu kan udah senang cari duit sendiri, jualan kue. SMP kondektur angkot di terminal di Fak-Fak. Kemudian di SMA, di SMEA dulu saya, di SMK. SMK ya? Itu saya sopir angkot, hidup di terminal. Pernah jadi supir angkot? Pernah Pak. Jadi kita di terminal pun pangkat kita dari bawah. Kondektur angkot dulu baru sopir angkot. Jadi Gak langsung supir ya? nggak langsung sopir Pak, kita berproses Gus. Ah. Di kuliah, di kampus saya mengisi itu dengan buruh bangunan, kerja serobatan lah apa saya bisa dikerjain. Satu ketika saya semester 7, semester 8 Gus. Mulai jadi pengusaha? Bukan, mikir gini Gus, saya kan pernah busung lapar Gus di kampus. Pernah busung lapar, Pernah Pak? Gus. Gara-gara makan mangga muda di asrama kan, nggak ada beras Gus, nggak ada beras bos. Itu pun bisa jadi mangga mencuri ya? Mangga jatuh di samping mangga asrama jatuh. Gus. Jadi dari situ saya mulai berpikir bahwa nggak bisa hidup begini nih. Saya memutuskan untuk saya harus menjadi pengusaha. Titik baliknya semester 7? Semester 7. Semester 7. Semester 7, semester 8 saya mulai untuk menjadi sales asuransi. Oh, awalnya ya. Tuh saya dengerin, nggak ada orang sukses namanya kerja keras. Nggak ada. Maka saya sering mengatakan, barang siapa bekerja keras dengan keringat di hari Jumat, niscaya Tuhan pastikan keesokan harinya adalah hari Sabtu. Itu pasti itu. Tapi kalau saya punya prinsip, saya harus kerja keras. Kenapa? Karena saya sadar biaya nikah itu mahal. Apalagi kalau pakai dangdutan. Ini kan Pak Bahlil hari ini sukses. Lah pertanyaan saya begini, siapakah kira-kira tokoh yang paling berjasa dalam hidup Bapak yang akhirnya bisa membuat Pak Bahlil seperti ini? Saya itu bingung Gus ya. Saya selalu menjadikan almarhum ayah saya sebagai mentor dan contoh. Role model ya? Role model dalam kehidupan. Kenapa? Almarhum ayah saya itu sekolahnya cuma SD dan dia buruh bangunan. Gajinya 7.500 per hari. Tapi dia harus menghidupin anaknya 8 orang dan harus semua sekolah. Sakit pun kadang-kadang ayah saya kerja. Luar biasa. Artinya saya mengambil satu kesimpulan bahwa tidak ada yang bisa merubah nasib seseorang. Kalau ibu pekerjaannya apa, Pak? Ibu saya itu tukang pembantu di rumah orang, tukang cuci pakaian di rumah orang, dari rumah ke rumah. Jadi kalau ditanya siapakah yang merubah nasib saya itu, pertamalah doa orang tua saya dan mungkin juga para kakek-kakek Oh ini saya. ada yang panggil Bah ini. Suara siapa ini, Pak? Ya, Loh. ya, Ini suara siapa ini, Pak? mama saya. Oh suara Mama. Mama ini, saya ini nih. Mama ada di studio. Halo, mama kah? Oh ada di sini. Ma, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana Ya. kabar Ma? Alhamdulillah baik. Bagaimana virus corona di Fak-Fak bagaimana? Gak ada.
orang di sini tidak ada. Oh, tidak ada. Tarada tuh. Assalamualaikum Bu, saya Gus Miftah, anak buahnya Pak Bahlil. Ya, Waalaikumsalam. Ibu, Gus Miftah mau tanya sama Ibu. Iya, siap. Dulu katanya Pak Bahlil pas mau kuliah ke Jayapura nggak bilang Ibu. Dia bilang, tapi saya larang. Karena mau kuliah itu kan harus biaya banyak, Oh, biaya mahal Bu ya. mahal. Orang yang kuliah itu setiap bulan orang tuanya kirim uang. Hmm. Tapi kalau dia mau kuliah di tempat lain kan siapa yang mau kirim uang? Hmm. Tapi jawabannya ke saya dengan bapaknya bahwa saya minta modal dari mama dan bapak itu bukan uang. Hmm. Saya hanya minta doa. Modal Masya doa Allah. dari mama dan bapak. Kira-kira Ibu dulu doanya apa sih untuk Pak Bahlil kok bisa sukses hari ini Bu? Doanya apa untuk Pak? Doanya Ibu ke Pak Bahlil. Doa saya itu nasihat orang harus kerja keras Hmm. supaya bisa sekolah. Masya Karena Allah. saya kan dengan bapaknya hidupnya menderita. Ya Allah. Jadi kan saya janji anak-anak bahwa kalian harus sekolah. Contohnya mama dan bapak. Sampai sekarang kan harus banting tulang karena sekolahnya tidak ada. Sekarang kan Pak Bahlil sudah sukses. Kira-kira pesan Ibu untuk Pak Bahlil apa Ibu? Untuk pesan saya itu ke dia bahwa kerja itu kerja jujur. Biar banyak, bagus. Kalau orang punya tetap orang punya. Biar sedikit atau tidak bagus, kalau kita punya itulah yang kita punya. Masya Allah. Pak Bahlil, kapan terakhir ketemu Ibu Pak? Setahun lalu ya, Setahun waktu lalu. saya habis pelantikan di kabinet, Hmm. terus saya pulang ke Fakfak Desember tahun lalu, jadi sudah setahun lebih nggak ketemu. Ketemu Ibu. terakhir ya? Habis itu kan corona virus. Oke. Barangkali ada yang mau disampaikan ke Ibu Pak, khusus ini di edisi Ngobrol bareng Nah, Gus Miftah. Ya, saya terima kasih ya kepada ibu saya. Karena kalau saya lahir dari keluarga yang mampu, belum tentu saya bisa seperti ini. Jadi saya menganggap bahwa proses hidup saya itu lebih banyak didominasi oleh kerja keras kedua orang tua saya. Masya Allah. Dan nilai-nilai yang diajarkan itu sesuatu yang saya tidak bisa dapatkan di bangku kuliah. Ungkapan sederhana dari ibu saya itulah kemudian yang menjadi rujukan dalam mempedomani arti sebuah kehidupan dan berjuang. Ma, makasih Ma ya. Oh, sama-sama. Nah, jaga kesehatan Ma. Iya, insya Allah mama sehat. Iya, ya. Dompet aja yang kurang mungkin itu. Dompet yang sakit. Ibu, barangkali mumpung ada Bahlil di depan Ibu, nasihat Ibu untuk Bahlil Ibu sekarang ini. Nasihat dia, nasihat. Oh, nasihat untuk Bahlil. Iya Ibu. Kerja yang bagus, yang jujur. Jujur Bu ya. Perhatikan apa yang Presiden perintahkan untuk kerja yang bagus lah. Kan itu jadi menteri itu kan amanah dari Allah. Jadi harus kerja yang bagus, jujur. Siap, Komandan. Terima kasih Ibu, terima kasih. Selamat untuk keluarga di Fakfak di Papua. Ibu sehat selalu nggih. Matur nuwun. Saya punya quote ini. Aku hanya berjuang untuk dua hal. Orang tua yang harus bahagia di masa tua dan cinta yang akan mendampingku selamanya. Aduh. Terima kasih Ibu sudah bergabung. Dan jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.